Hasil timnas Australia versus Jepang bikin timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berat, Syamsir Alam PD timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tanpa tambahan pemain naturalisasi baru, begini cara timnas Indonesia menang di laga kontra Cina bulan Juni. Berikut berita timnas Indonesia hari ini, 28 April 2025. Hasil timnas Australia versus Jepang bikin timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil timnas Australia versus Jepang bikin timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum membahas potensi ini, kita lihat dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday 8. Posisi teratas masih ditempati timnas Jepang dengan 20 angka, tim yang sudah memastikan lolos Piala Dunia 2026. Turun ke posisi 2 ada Australia dengan 13 angka, unggul 3 poin atas Arab Saudi di tempat ketiga. Di posisi 4 ada timnas Indonesia dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina di urutan 5 dan 6. Setelah menggelar matchday 8 pada Selasa, 25 Maret 2025, matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan pada Kamis, 5 Juni 2025. Sebanyak 3 pertandingan digelar di hari tersebut. Sebut saja Australia versus Jepang yang digelar pukul 18.10 WIB, Timnas Indonesia versus Cina, pukul 20.45 WIB, dan Bahrain versus Arab Saudi, pukul 23 WIB. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Timnas Indonesia naik ke posisi 3 jika Jepang menang atas Australia? Laga Australia versus Jepang juga berpengaruh kepada nasib Timnas Indonesia di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, naik atau tidaknya Timnas Indonesia ke posisi 3 kelar matchday 9 tergantung 2 syarat. Pertama, Timnas Indonesia wajib menang atas Cina. Syarat kedua adalah berharap di laga lain, Arab Saudi tidak menang saat tandang ke markas Bahrain. Andai kondisi ini terjadi, koleksi angka Timnas Indonesia menembus 12 poin, akan unggul atas Arab Saudi yang mengoleksi 11 atau 10 poin. Lantas, bagaimana dengan laga Australia versus Jepang? Seperti yang diutarakan di atas, laga ini bisa memengaruhi posisi Timnas Indonesia di klasemen akhir grup C. Meski saat ini terpaut 4 angka dari Australia, Timnas Indonesia masih berpeluang finish 2 besar yang menggaransi tiket lolos otomatis Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki 3 syarat untuk finish 2 besar di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, Timnas Indonesia wajib memenangkan 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang. Syarat kedua, Australia hanya diizinkan mendapatkan maksimal 1 angka di 2 laga pamungkas. Terakhir, Arab Saudi hanya boleh meraup 4 angka maksimal di 2 laga tersisa. Meski berat, Syamsir Alam PD timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan pesepak bola tanah air, Syamsir Alam percaya diri tim nasional, Timnas, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Syamsir Alam menilai berat jika harus tembus langsung ke Piala Dunia 2026 seperti yang dilakukan Jepang. Namun ia merasa peluang lolos itu terbuka lebar di babak keempat kualifikasi. Ya, saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda yang sedang menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 9 poin bersaing sangat sengit dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026. Kondisinya, Timnas Indonesia terpaut 1 angka dari Arab Saudi di urutan ketiga dan 3 angka dari Australia di posisi kedua. Kemudian Timnas Indonesia unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina. Sementara Jepang sudah memastikan tiket usai nyaman di puncak klasemen dengan 20 poin. Syamsir pun mengakui betapa ketatnya persaingan Timnas Indonesia di grup C. Namun, ex-pemain DC United itu tetap percaya diri skuad Garuda bisa melangkahkan kakinya ke Piala Dunia 2026. Ketat banget memang, tapi saya pribadi sih optimis Timnas Indonesia bisa lolos, ujar Syamsir Alam. Tapi, Syamsir menilai Timnas Indonesia akan sulit untuk bisa mengamankan tiket langsung dengan finish di posisi 2. Menurutnya, akan lebih realistis jika skuad Garuda melanjutkan perjuangannya melalui babak keempat kualifikasi. Tapi nggak bisa langsung menemani Jepang.
Menurut saya masih harus ada perjuangan lagi, tapi optimis lolos sih. Semoga menang lawan Cina dan bisa imbang lawan Jepang. Ya minimal finish peringkat 4 lah, ucap Syamsir. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menyisakan 2 laga, yakni menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan 5 hari berselang akan bertandang ke markas Jepang. Hasil dari laga itu akan menentukan nasib skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, baik lewat jalur otomatis maupun babak keempat kualifikasi. Kans untuk lolos langsung terbilang kecil, karena andai di laga lain Australia berhasil merebut 1 kemenangan dari 2 laga tersisa, maka Socceroos, julukan Timnas Australia yang dipastikan lolos, langsung menemani Jepang. Tanpa tambahan pemain naturalisasi baru, begini cara Timnas Indonesia menang di laga kontra Cina bulan Juni. Tanpa pemain naturalisasi baru, Timnas Indonesia bisa menang mudah di laga kontra Tiongkok. Usai tuntas mengalahkan Bahrain dan memperpanjang napas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, perjalanan Indonesia belum selesai. Masih memiliki 2 sisa laga, Patrick Kluivert bersama PSSI tentunya akan mempersiapkan secara matang demi kemenangan laga. Salah satu upaya adalah mencari pemain keturunan baru. Meski sejauh ini, belum ada pengumuman terkait proses naturalisasi pemain keturunan. 2 laga yang akan dihadapi Timnas Indonesia yaitu laga kontra Jepang dan Cina PR, merupakan laga hidup dan mati Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Jika Timnas Indonesia kalah dalam 2 laga terakhir, maka dipastikan Indonesia tidak akan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika Patrick Kluivert sukses memimpin anak asuhnya menuju kemenangan, maka Indonesia masih memiliki napas panjang di putaran keempat. Tanpa pemain naturalisasi baru, Timnas Indonesia sangat mungkin untuk menang. Berikut skenario terbaik yang bisa terjadi. Martin Paes yang terkena akumulasi kartu tidak dapat bermain pada laga kontra Cina. Emil Audero akan hadir menggantikan Martin Paes. Selayaknya pemain yang baru debut, pemain naturalisasi baru Emil Audero diprediksi akan menunjukkan performa terbaiknya bersama Timnas Indonesia. Apalagi jika kita mengingat di Palermo, Emil Audero hanya baru mengalami 2 kekalahan saja sejak ia bermain. Saat laga kontra Cina sebelumnya, bek Timnas Indonesia tidak diisi oleh Justin Hubner, Jai Itzes, dan Rizky Ridho. Namun, pada laga di bulan Juni mendatang, trio bek Justin Hubner, Jai Itzes, dan Rizky Ridho bisa menjadi kunci kemenangan Indonesia. 3 pemain yang solid tersebut dapat dengan mudah menjegal permainan Cina dan memungkinkan para pemain depan bermain maksimal. Kehadiran pemain keturunan yang baru saja melewati proses naturalisasi Ula Romeni menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Hadirnya Ula Romeni seolah-olah melengkapi pecahan terakhir yang diperlukan Indonesia di lini serang. Hal yang sebelumnya belum ada di Timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pemain naturalisasi baru ini juga memberikan napas tambahan bagi Indonesia ke Piala Dunia 2026. Raih kemenangan meski tanpa pemain naturalisasi baru, tentu sangat memungkinkan bagi Timnas Indonesia sekarang. Dengan strategi 3-5-2 atau 3-4-3, Indonesia dapat bermain maksimal dengan memanfaatkan kekuatan 3 bek utama. Hadirnya Ula Romeni dan Tom Haye di lini tengah ke depan juga bisa memaksimalkan serangan dengan baik. Langkah PSSI untuk memantapkan Patrick Kluivert bersama anak asuhnya tetap dilakukan demi kepentingan Timnas Indonesia. Dengan hadirnya pemain keturunan dan pemain naturalisasi yang baru, Piala Dunia bukan lagi hanya menjadi mimpi semata. Alex Pastor mundur jadi asisten pelatih Timnas Indonesia, pernah blak-blakan bilang kalau nantinya dia bakal. Isu mengejutkan muncul dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas, Alex Pastor, dikabarkan tidak akan bertahan lama mendampingi skuad Garuda. Rumor ini mencuat setelah muncul kembali pernyataan lama sang pelatih asal Belanda yang menyeratkan bahwa dirinya hanya ingin menjalani karir jangka pendek setelah dilepas oleh Almere City pada Juni 2024 lalu. En je weet nooit of een gebrek aan spanning in die richting jouw ploeg goed doet. Nou, aan het begin van de week was die nog te laag, dat kon je duidelijk zien. Nou, en ik snap hoe dat werkt. En in de loop van de wedstrijd, of in de aanloop naar de wedstrijd. Pastor, yang kini menjadi tangan kanan pelatih kepala Patrick Kluivert, sempat membuat pernyataan yang cukup gamblang mengenai masa depannya di dunia sepak bola. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, NOS, ia mengatakan bahwa dirinya tak berencana untuk melatih lebih dari 1 tahun di suatu tempat. Jika saya melatih di suatu tempat, hal itu tidak akan lebih dari 1 tahun, ujar Alex Pastor seperti dikutip dari NOS.
Pernyataan tersebut seolah menjadi sinyal bahwa keterlibatannya di timnas Indonesia hanya bersifat sementara. Dugaan semakin menguat karena saat ini skuad Garuda sedang menjalani perjuangan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan hanya menyisakan 2 laga lagi di fase ini. Apabila Indonesia berhasil finish di peringkat ketiga atau keempat, Pastor kemungkinan besar akan tetap mendampingi tim hingga ronde keempat yang dijadwalkan berlangsung mulai Oktober 2025. Bahkan jika harus melewati ronde kelima, peluang Pastor bertahan masih terbuka karena ronde ini baru dimainkan pada November 2025. Namun, jika skenario terburuk terjadi dan Indonesia gagal melangkah lebih jauh, maka sangat besar kemungkinan Pastor akan memilih hengkang. Menariknya, Pastor juga pernah menyampaikan keinginannya untuk menjajal dunia di luar sepak bola. Ia mengaku ingin memberi ruang untuk dirinya sendiri dan mengeksplorasi hal-hal baru. Ada banyak hal yang bisa aku lakukan. Jika memungkinkan, akan memberikan ruang untuk diriku sendiri mencoba hal-hal lain di luar sepak bola, jelasnya. Kini, spekulasi mengenai masa depan Pastor di timnas Indonesia pun semakin menguat. Apakah benar ia akan mundur setelah masa baktinya usai? Ataukah prestasi skuad Garuda justru akan membuatnya bertahan lebih lama? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, peran Pastor dalam tim saat ini tak bisa dipandang sebelah mata, apalagi di tengah perjuangan besar Indonesia menuju panggung dunia. Momen Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes di Jewer Tijani Rajders saat laga Venezia versus AC Milan. Momen Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes di Jewer Tijani Rajders saat laga Venezia versus AC Milan di Stadion Pierluigi Penzo, pekan ke-34 Liga Italia 2024-2025, Minggu 27 April 2025. Momen yang tak terduga dilakukan pemain keturunan Indonesia, Jai Idzes dan Tijani Rajders, terjadi di dalam kotak penalti Venezia. Interaksi menarik antara Jai Idzes dengan Tijani Rajders, kakak dari pemain timnas Indonesia Eliano Tijani Rajders, terjadi pada menit ke-54. Pemain kedua tim, Venezia dan AC Milan, sedang berdebat mengenai kejadian di dalam kotak penalti. AC Milan merasa layak mendapatkan penalti, terutama Rafael Leao merasa bek Venezia, Vali Cande, menyentuh bola dengan tangan. Ketika kedua pemain dari dua tim berdebat, Jai Idzes, selaku kapten Venezia, terlihat berbicara kepada wasit untuk menjelaskan pandangannya. Namun dalam momen tersebut, terlihat Tijani Rajders kemudian menjewer kuping Jai Idzes. Jai Idzes yang melihat Tijani Rajders menjahili dirinya hanya tersenyum. Keduanya kemudian berangkulan sambil tersenyum, dan wasit tak memberikan hadiah penalti untuk AC Milan dan memutuskan melanjutkan pertandingan. Pada laga tersebut, Venezia tak berkutik di tangan AC Milan, kalah 0-2 di kandang sendiri.